Poyanli adalah seorang ekonomi dan sosiologi Hungaria yang terkenal karena analisisnya yang mendalam tentang sistem ekonomi dan sosial. Berikut adalah ringkasan mengenai kehidupan Poyanli. Poyanli lahir pada 25 Oktober 1886 di Wina, Australia Hungaria yang sekarang Australia. Ia berasal dari keluarga intelektual, ayahnya adalah seorang insinyur dan pengusaha sukses. Poyanli menempuh pendidikan di Universitas Budapest, di mana ia mempelajari hukum dan filsafat. Karir awal Poyanli. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Poyanli terlibat dalam politik dan menjadi salah satu pendiri Partai Radikal Sosial Hongaria. Ia juga bekerja sebagai jurnalis atau editor untuk berbagai surat kabar di Budapest. Setelah itu, beliau pindah ke Inggris pada tahun 1933. Poyanli pindah ke Inggris karena situasi politik yang memburuk di Eropa. Di Inggris, ia mengajar di berbagai lembaga pendidikan dan mulai menulis karya-karya pentingnya tentang ekonomi dan sejarah sosial. Imigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 1940-an, Poyanli pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor tamu di Universitas Columbia. Di Amerika Serikat, Poyanli terus menulis dan mengajar hingga beliau pensiun. Kematian Karl Poyanli meninggal pada 23 April 1964 di Pickering, Ontario, Kanada. Lanjut kita ke topik yang akan kita bahas pada buku The Great Transformation. Buku ini adalah karya paling terkenal Poyanli, di mana ia menganalisis perubahan besar dalam sistem ekonomi dan sosial yang terjadi selama abad ke-19 pada awal abad ke-20. Poyanli berargumen bahwa munculnya ekonomi pasar modern tidak terjadi karena mengalami beberapa tindakan yang disengaja dan seringkali merusak jaringan sosial yang ada. Ia juga memperkenalkan konsep evidences untuk menjelaskan bagaimana ekonomi selalu tertanam dalam hubungan sosial dan struktur sosial. Trade and Market in the Early Empires pada tahun 1957. Buku ini adalah kumpulan esai yang disunting oleh Poyanli bersama dengan Koran M. Arensberg dan Harry W. Pearson. Buku ini meneliti perdagangan pasar dalam berbagai peradaban kuno, menyoroti peran institusi sosial dan politik dalam mengatur aktivitas ekonomi. Primitive Archaic and Modern Economic pada tahun 1968. Buku ini adalah kumpulan tulisan Poyanli yang diterbitkan setelah kematiannya. Dalam buku ini, Poyanli mengeksplorasi berbagai bentuk organisasi ekonomi dalam masyarakat primitif, arkaik, dan modern, menyoroti perbedaan fundamental antara ekonomi pasar dan ekonomi yang tertanam dalam struktur sosial. Selanjutnya, pengaruh dan warisan. Poyanli telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan politik. Pemikirannya tentang embeddedness dan kritiknya terhadap liberalisme ekonomi klasik telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu, termasuk antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan. Karya-karyanya terus dibaca dan diperdebatkan, dan ide-idenya tetap relevan dalam diskusi tentang globalisasi, pasar, dan intervensi negara dalam ekonomi. Poyanli dikenal sebagai seorang pemikir yang kritis terhadap pandangan ekonomi arus utama, dan karyanya menyoroti pentingnya melihat ekonomi dalam konteks sosial dan historinya. Karya Poyanli yang menggambarkan transformasi besar peradaban
Eropa dari dunia praindustri ke era industriasi dan pergeseran ide, ideologi, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang menyertainya. Karena transformasi peradaban Eropa dianalogikan dengan transformasi yang dihadapinya negara-negara berkembang di seluruh dunia saat ini. Po-Yan-li seringkali terlihat seolah-olah berbicara langsung terhadap isu-isu masa kini. Dalam buku The Great Transformation yang ditulis oleh Carl Po-Yan-li adalah karya klasik dalam bidang sosiologi dan sejarah ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1944 dan menjadi salah satu karya yang mempengaruhi pemikiran tentang ekonomi politik dan perkembangan sosial. Lanjut ke pembahasan isi buku The Great Transformation. Yang pertama, kritik terhadap pasar bebas. Po-Yan-li menunjukkan bahwa pasar bebas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Ia menyoroti dampak destruktif dari liberalisme ekonomi yang mengabaikan kebutuhan sosial. Kedua, perubahan sosial dan ekonomi. Buku ini menggambarkan bagaimana transformasi ekonomi dari zaman praindustri ke era industri mengubah hubungan sosial kebijakan pemerintah dan struktur masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, teori sosial ekonomi. Po-Yan-li mengembangkan teori embeddedness atau kesangkapan ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi harus dimasukkan kembali ke dalam struktur sosial dan politik untuk menghindari kerusakan sosial dan ekologis. Yang keempat, ada historisasi ekonomi. Melalui pendekatannya yang historis, Po-Yan-li menunjukkan bahwa ekonomi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sejarah, budaya, dan politik di mana ia berkembang. Yang kelima, pengaruh dan relevansi. Buku ini tetap relevan dalam debat ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks globalisasi dan kapitalisme modern yang menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan ketidakstabilan politik. Yang keenam, kritik terhadap konsekuensi sosial pasar bebas. Po-Yan-li menyoroti dampak sosial negatif dari pasar bebas, termasuk peningkatan ketidaksetaraan ekonomi, kehilangan keamanan kerja, dan perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat tradisional. Ketujuh, peran negara dalam mengatur pasar. Buku ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur pasar untuk melindungi kepentingan sosial dan ekologis. Po-Yan-li menyarankan bahwa negara harus memiliki peran aktif dalam menstabilkan pengendalian pasar untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan sosial. 8. Teori tentang tumpang tindih ekonomi dan sosial. Konsep tumpang tindih ini yang disebut tadi embeddedness ekonomi yang diperkenalkan oleh Po-Yan-li adalah salah satu kontribusi utamanya. Ia berpendapat bahwa ekonomi tidak dapat terlepas dari konteks sosialnya. Sebaliknya, ia tertumpang tindih dengan institusi-institusi sosial dan budaya yang lebih luas. 9. Analisis tentang kebangkitan fasisme dan nazisme. Po-Yan-li mengatakan kebangkitan gerakan otoriter seperti fasisme dan nazisme dengan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari eksploitasi pasar bebas yang tidak terkendali. Ini terjadi peningkatan akan bahaya politik ekstremisme yang mungkin muncul dalam konteks ketidakadilan ekonomi. 10. Pengaruhnya dalam membentuk kajian ekonomi politik. Buku ini telah berpengaruh dalam perkembangan kajian ekonomi politik dan sosiologi ekonomi.
Poyanli membuka jalan bagi penelitian tentang hubungan kompleks antara ekonomi, politik, dan sosial dan mendesak untuk mempertimbangkan konsekuensi manusiawi dari kebijakan ekonomi. 11. Penerapan konsep-konsep dalam konteks kontemporer. Meskipun ditulis pada pertengahan abad ke-20, konsep-konsep yang diperkenalkan dalam buku ini tetap relevan dalam mengevaluasi tantangan-tantangan ekonomi dan sosial masa kini, termasuk globalisasi, perdagangan bebas, dan ketidakstabilan politik global. 12. Kritik dan pengembangan pemikiran. Sejak diterbitkan, buku ini telah menjadi subjek kritik dan pengembangan pemikiran yang luas. Banyak sejarah dan pemikiran yang telah memperluas teori Poyanli dalam konteks yang lebih luas dan menerapkannya dalam analisis modern tentang ekonomi dan masyarakat. Dalam buku The Great Transformation, ada beberapa aspek utama dari transformasi perekonomian yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Yang pertama, ada pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Poyanli menggambarkan bagaimana pada abad ke-19 pemikiran ekonomi liberal semakin mendominasi dengan keyakinan bahwa pasar bebas yang tidak teratur dapat mengatur dirinya sendiri dan membawa kemakmuran bagi semua. Kedua, dampak industrialisasi. Perubahan ekonomi yang paling mencolok pada buku ini adalah dampak dari revolusi industri. Poyanli menunjukkan bagaimana revolusi ini mengubah struktur ekonomi dan produksi yang didasarkan pada rumah tangga ke produksi massal di pabrik-pabrik. Ketiga, komodifikasi dan akumulasi modal. Konsep ini adalah kunci dalam buku ini yang mengacu pada proses menjadikan segala sesuatu, termasuk tenaga kerja dan sumber daya alam. 4. Perubahan dalam sistem sosial. Transformasi ekonomi ini juga diikuti oleh perubahan dalam sistem sosial dan politik. Poyanli menggambarkan bagaimana masyarakat tradisional yang berbasis pada komunitas dan kohesi sosial dapat berpengaruh secara negatif oleh penetrasi pasar yang tidak terkendali. 5. Reaksi dan respon sosial. Buku ini juga menyelusuri reaksi sosial terhadap transformasi ekonomi ini, termasuk perlawanan terhadap kondisi kerja yang buruk, perjuangan dan hak-hak buruh. Keenam, perlunya regulasi sosial dan ekonomi. Salah satu argumen Poyanli adalah bahwa pasar bebas tidak dapat beroperasi tanpa kontrol sosial yang kuat. Ia menekankan perlunya regulasi pemerintah untuk melindungi kepentingan sosial, mengatasi dampak negatif ekonomi pasar bebas, dan mempromosikan kesejahteraan umum. Dalam konteks buku ini, konsep perekonomian ganda atau dual economy tidak secara eksplisit dibahas oleh Poyanli. Namun, beberapa ide dari Poyanli dapat diinterpretasikan sebagai perekonomian ganda, terutama dalam hal transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi pasar. Poyanli menjelaskan bagaimana masyarakat tradisional yang sebelumnya beroperasi berdasarkan ekonomi substantif, di mana ekonomi tertanam dalam hubungan sosial dan budaya, perubahan menjadi ekonomi formal yang berfokus pada pasar dan harga. Poyanli berpendapat bahwa perubahan ini membawa dampak besar bagi masyarakat, termasuk disintegrasi sosial, meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya, ekonomi pasar tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politiknya, dan upaya untuk memisahkan ekonomi dari aspek-aspek ini melalui apa yang disebutkan sebagai embeddedness atau keterlekatan yang akan selalu timbul pada masalah. Jadi, meskipun Poyanli tidak secara langsung membahas perekonomian ganda, ide-idenya tentang perubahan dari ekonomi substantif ke ekonomi formal dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dianggap sebagai suatu bentuk dualisme ekonomi. Terima kasih sudah menonton video cuplikan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga saya bisa
lebih banyak lagi membaca referensi-referensi buku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.